Lihat siapa yang lebih tahan. Bab 505. Darwin menenangkan wajahnya, merasa telah kehilangan martabatnya demi keluarganya. Dia menatap Eva. Eva begitu bahagia melihatnya menderita seperti itu. Dia lupa, pria di depannya bukanlah domba kecil, tetapi seekor harimau. Eva, sudah kubilang, jika pintu terbuka, konsekuensinya tanggung sendiri. Darwin tersenyum sedikit, tersenyum jahat hingga ke tulang. Darwin berjalan ke sisi Eva dalam beberapa langkah, mengangkatnya seperti merenggut tas barang, meletakkan Eva di bahunya dan berjalan ke kamar. Darwin, kamu dapat menikmatinya. Semakin sengit semakin baik. Aku tidak takut padamu. Memikirkan apa yang akan dilakukan Darwin nanti, Eva begitu bersemangat sehingga dia memutar bahunya dan dia tidak bisa menunggu untuk segera bertindak. Oke, kalau begitu, mari kita lakukan dan nikmati. Darwin yang sedih jadi tersenyum. Tawa itu menyeramkan dan Eva sedikit takut, tetapi merasakan kesenangan yang tidak bisa dijelaskan. Darwin, datang hari ini. Tidak ada yang bisa dilakukan di rumah hari ini. Eva mencari 2 film aksi cinta yang sangat klasik. Ketika protagonis pria dan wanita berlama-lama, dia telah menyetel dan melihatnya beberapa kali. Setiap detail belum dilepaskan, hanya untuk belajar. Ketika Darwin datang, dia akan mencarinya untuk berlatih. Yang paling penting adalah bahwa pakaian yang dikenakannya. Ketika pertama kali hubungan antara pria dan wanita dalam film aksi cinta itu, pahlawan wanita secara khusus disiapkan untuk aktor. Pahlawan itu membungkus dirinya menjadi hadiah dan diperuntukkan untuk menjadi aktor. Suatu hal yang sangat romantis. Eva juga ingin mencobanya. Dia berpikir tentang mengemas dirinya sendiri ke dalam sebuah paket dan mengirimkannya ke wilayah militer pasir bumi. Namun, Darwin tidak terlalu romantis. Jika dia memberikan hadiah kepada anak buahnya, Eva tidak bisa membayangkannya. Pada saat itu, dia jelas tidak punya selera untuk melihat siapapun. Tepat ketika Eva ingin berpikir ke arah bagian barat timur, berpikir bahwa kedua dari mereka berikutnya akan memiliki malam yang indah dan tak terlupakan, Darwin langsung mulai bertindak. Eva dapat merasakannya. Darwin lebih antusias daripada mereka sebelum waktu itu. Pria bau ini benar-benar energik. Hanya 2 atau 3 malam dia tidak bersamanya. Hari ini seperti binatang buas. Eva hanya merasa bahwa darahnya mendidih. Dan dia ingin berubah menjadi binatang buas kecil. Dia bertindak sendiri dan memindahkannya ke perut. Namun, tepat ketika segala sesuatu akan menjadi menarik dan menggairahkan, Darwin tiba-tiba berhenti. Begitu dia menarik sabuknya, dia mengikat kedua tangan Eva. Dia berdiri di depan tempat tidur besar dan memandangnya dengan rendah hati. Dia menyeringai dan tersenyum. Eva, aku akan mendapatkannya. Tetapi, seolah-olah aku tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana rasanya? Darwin, ayolah, biarkan aku melihat. Siapa yang akan menyerah dulu? Eva menggigit bibirnya dan berkata dengan suara marah. Dia bukan orang yang tidak mengerti apa-apa. Darwin masih bisa mengendalikannya, dan dia pasti lebih tidak nyaman daripadanya. Ini lebih baik daripada tekadnya. Eva yakin dia bisa menang. Namun, Eva benar-benar meremehkan daya tahan Darwin, dan dia terlalu meremehkannya.
Darwin dapat duduk dengan kuat di posisi komandan daerah militer Pasir Bumi, yang pasti bukan karena hubungan keluarga, bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemampuannya sendiri. Mampu mengambil alih ketiga angkatan bersenjata, tanpa tingkat kekuatan dan pesona tertentu, bagaimana bisa duduk dan menstabilkan posisi ini selama bertahun-tahun dan meyakinkan hati orang-orang itu? Epa sangat enggan mengakui kekalahan, tetapi kekosongan tubuh secara bertahap menelannya. Dia perlu Darwin untuk mengisi kekosongannya. Kalau tidak, dia berpikir dia akan mati. Darwin, Darwin, Darwin. 3 kata terkeluar dari bibir merah Epa, dicampur dengan suara licik, sangat menawan. Dia lembut seperti genangan air, tetapi juga menambahkan sedikit akting, melihat Darwin sedikit kekeringan. Dia berkata, "Apakah itu salah?" Epa mengangguk dengan keras dan berkata dengan air matanya, Aku tahu itu salah. Kamu adalah penguasa perang dan kamu tidak ingat penjahatnya. Maafkan aku kali ini." Darwin sangat puas dan tersenyum. Dia membungkuk dan menekan Epa dan berkata, "Gadis kecil, akan tahu suatu saat nanti. Kalau tidak, aku bagaimana kamu bisa bahagia?" Epa menyerah dan Darwin agak bangga. Dia pikir kali ini bisa selesai, tetapi ada kecelakaan di saat genting seperti ini. Epa akan berjuang untuk Darwin. Gerakan cepat Epa ketika dia masih di tengah-tengah dalam pertempuran tidak bereaksi. Dia mengeluarkan borgol yang disembunyikan di tempat tidur dan meraih tangan Darwin. Dia mendekati Darwin, menggigit telinganya dan mengeluarkan napas hangat. "Darwin, sudah kukatakan, permainan malam ini harus didominasi olehku." Ingin bertarung dengannya dan prajurit Darwin masih belum siap. Malam yang panjang ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang penuh liku-liku. Setelah makan di Taman Nobel, lalu bermain dengan Rila kecil sebentar, melihat waktu tidak pagi lagi, Ferdian sudah siap untuk pulang. "Datanglah ke ruang kerjaku." Ferdian mau pergi dan Carson menghalanginya. "Apa yang kamu cari?" tanya Ferdian. Carson mengabaikannya dan menyuruhnya mengikutinya untuk pergi ke ruang kerjanya. Ferdian tidak tahu mengapa Carson mencarinya atau dia mengikuti masa lalunya. Ketika Ferdian memasuki ruang kerjanya, Carson memberinya kantong kertas krep dan berkata, "Ada sesuatu yang kamu inginkan di sini." "Apa?" Ferdian berkata bahwa dia akan membukanya. "Kembali dan bongkarlah di rumah." Carson menatapnya dengan sedikit tatapan dan berkata, "Kamu tidak ingin aku tahu banyak hal. Hanya ketika aku tidak tahu, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Aku akan menunggumu. Tunggu sampai dia bersedia mengenalinya." Mendengarkan Carson mengatakan bahwa Ferdian tidak perlu melihat tasnya, tetapi sebenarnya juga sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Carson mengirimnya ke tangannya untuk menyelesaikan kebutuhannya yang mendesak. Memegang kantong kertas coklat ini, Ferdian tiba-tiba merasa seolah-olah dia punya banyak uang. Dia bahkan tidak tahu apakah akan menerimanya atau menolaknya. Ketika Carson membantunya, dia benar-benar hanya membantunya, atau apakah dia punya niat lain? Ferdian bertekad untuk mengambilnya dan ingin membaca pikirannya yang sebenarnya lewat dari mata Carson. Kali ini dia masih gagal.
Berpikir lama, Ferdian berkata, "Bagaimanapun, aku masih harus mengucapkan terima kasih." Carson berkata, "Karena dia adalah ayah Arila." Itu alasan mengapa Carson membantu Arila, hanya karena Arila. "Terima kasih sudah begitu baik pada Arila," kata Ferdian. Dia jarang berbicara dengan Carson dengan nada yang sangat serius. "Dia adalah istriku." Maksud dari Carson adalah bahwa dia baik kepada istrinya. Itulah yang seharusnya terjadi tanpa bantuan orang lain.